Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Gustiawan Raimanu, dosen pengampu mata kuliah Operation Research. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan persoalan linear programming menggunakan software POM-QM. Baik itu menyelesaikan masalah menggunakan metode grafik maupun menggunakan metode simplex dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan software tersebut. Saya harap Anda semua juga sudah mencoba melatih menggunakan program tersebut melalui modul praktikum yang sudah saya sertakan pada kelas daring kita. Pada saat ini kita akan belajar mengenai metode transportasi. Bagaimana metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan transportasi? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan model transportasi menggunakan metode stepping stone dan metode modified distribution. Kemudian pada pertemuan yang akan datang akan saya bahas mengenai menyelesaikan metode transportasi menggunakan Vogel's approximation dan juga bagaimana menggunakan software POM for Windows dalam menyelesaikan persoalan transportasi. Sebagai pendahuluan bahwa model transportasi ini adalah suatu model yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah dalam transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber atau resources ke beberapa tempat atau tujuan atau destination dengan prinsip biaya yang paling minimum. Jadi kita akan mencari berapa sih ongkos kirim yang paling murah, yang paling rendah gitu ya. Nah, masing-masing sumber mempunyai kapasitas pengiriman tertentu atau sejumlah barang untuk ditawarkan atau supply, sedangkan masing-masing tempat tujuan memiliki batasan-batasan permintaan atau demand yang tertentu juga. Nah, terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute dari sumber ke destinasi, dan dari suatu destinasi dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber, ya. Masalah transportasi ini ya berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran yang terbatas menuju ke beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport yang paling minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber ya. Nanti akan kita lihat penjelasannya seperti apa yang dimaksud. Kemudian asumsi dasar dari model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Sehingga definisi unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Tetapi yang paling penting di sini adalah suatu satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Nah, di sini untuk memudahkan pemahaman kita mengenai metode transportasi ini, kita akan lihat ada contoh persoalan model transportasi dari perusahaan tekstil ya. Jadi perusahaan ini memiliki 3 pabrik ya, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 yang masing-masing berlokasi di Makassar, Palu, dan Manado. Nah, masing-masing dari pabrik ini memiliki kapasitas 60, 80, dan 70 ton ya. Sedangkan produk yang mereka hasilkan itu adalah kain gitu ya. Nah, kain ini akan mereka kirimkan ke 3 lokasi penjualan ya. Jadi 3 lokasi penjualan ini nanti tersebar di beberapa kota gitu ya. Jadi ada kota Jakarta, Jogja, dan Solo. Nah, kita simbolkan menjadi G1, G2, dan G3. Jadi ada pabrik 1, ada gudang 1 gitu ya. Dengan permintaan penjualan masing-masing sebanyak 50, 10, dan 60 ton gitu ya. Nah, ongkos angkutnya di sini ada pada tabel ini, kita lihat. Ongkos angkutnya itu dalam satuan ribuan ya, dalam ribuan rupiah gitu ya. Kita lihat di sini P1 ke G1 gitu ya. Dari Makassar ke Jakarta itu ongkosnya adalah 5 ya, 5.000 gitu ya. Kemudian dari Makassar ke Jogja itu 10. Dan dari Makassar ke Solo itu juga 10 gitu ya. Jadi ini adalah biaya angkut gitu ya, ongkos angkut, biaya transport gitu ya, dari masing-masing pabrik ke gudang. Nah, persoalannya di sini adalah bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman barang ini ya, dalam hal ini kain mereka itu, dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman mereka itu paling minimum ya, atau paling murah gitu ya. Itu persoalannya sekarang. Nah, metode transportasi ada untuk menyelesaikan persoalan seperti ini.
Karena apabila perusahaan bisa menekan harga penjualannya, dalam hal ini biaya pengirimannya, apabila mereka bisa menekan biaya pengirimannya, maka harga produk mereka nanti itu akan bisa bersaing di pasar, akan memiliki harga yang kompetitif. Karena semakin mereka bisa menekan biaya pengiriman, maka produk mereka nanti itu akan dapat bersaing di pasar. Tentu apabila mereka bisa mencari alternatif pengiriman yang murah. Karena kalau pengirimannya mahal nantinya akan berdampak juga pada harga produknya. Nanti kalau harga produknya mahal, maka produk ini akan kalah bersaing di pasar karena kecenderungan dari konsumen itu adalah memilih produk yang lebih murah dengan kualitas tertentu gitu ya. Terutama kalau barangnya itu memiliki kualitas yang hampir sama, otomatis mereka akan lebih memilih yang lebih murah harganya. Nah, di sini saya coba ilustrasikan masalah transportasi dari pabrik ke gudang gitu ya. Jadi pabrik tadi kita ingat kita ada 3 pabrik ya, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, kapasitasnya 60, 80 dan 70. Kemudian tadi ada permintaan di 3 gudang juga, ada gudang 1, gudang 2, gudang 3. Kapasitasnya masing-masing permintaannya adalah 50, 100 dan 60. Berdasarkan ilustrasi masalah tadi kita akan lihat bahwa dari pabrik 1 ini apabila mengirim ke G1, G2 dan G3, maka harganya atau ongkos kirimnya adalah 5, 10 dan 10. Kemudian dari P2 itu adalah 15, 20 dan 15. Selanjutnya dari P3 adalah 5, 10 dan 20. Jadi ini adalah rute pengiriman, kemudian ini adalah biaya pengirimannya. Persoalannya di sini adalah bagaimana kita akan mengalokasikan barang kain tadi dari masing-masing pabrik ini ke gudang dengan biaya yang paling minimum, gitu ya, biaya yang paling murah itu. Itu inti dari metode transportasi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita menyelesaikan persoalan dari perusahaan tekstil tadi, ada baiknya kita melihat bagaimana tahapan pemecahan masalah transportasi. Nah, yang pertama adalah kita coba dulu rumuskan masalahnya apa ya. Masalahnya apa? Tadi kan sudah jelas kita punya kain gitu ya. Dari kain ini kita ada 3 pabrik, akan dikirimkan ke 3 gudang dan harga pengirimannya masing-masing dari pabrik ke gudang juga sudah kita ketahui. Nah, setelah itu kita akan menentukan alokasi pengirimannya. Nah, disinilah metode transportasi itu berperan di sini, di penentuan alokasi pengiriman. Pada penentuan alokasi pengiriman ini kita akan menggunakan 3 metode tadi ya, metode stepping stone, kemudian modified distribution, dan yang terakhir adalah metode Vogel's approximation. Nah, apabila kita sudah menggunakan atau menentukan alokasi pengiriman, kemudian kita akan mencoba mengetes optimisasi dari tabel yang sudah kita buat atau dari matriks transportasi yang sudah kita buat tadi. Caranya bagaimana? Caranya kita akan ketahui matriks tersebut sudah visible apabila M tambah N kurang 1 gitu ya. Jadi M itu adalah jumlah baris, N itu adalah jumlah kolom. Jadi kalau sudah terisi semua maka M tambah N kurang 1 itu disebut dengan visible. Nah, apabila selnya yang terisi itu kurang dari M tambah N kurang 1, ya misalnya jumlah barisnya misalnya kita katakan 5, kemudian jumlah kolomnya juga 5, berarti M tambah N itu adalah 10, kurang 1, 9. Berarti minimal harus ada 9 sel yang terisi gitu ya. Nah, apabila tidak memenuhi kriteria itu, maka perlu kita tambahkan yang namanya sel dummy. Nah, sel dummy itu alokasinya berapa? Alokasinya 0 saja pada sel kosong yang memiliki biaya pengiriman terkecil. Yaitu supaya kita bisa memenuhi unsur M tambah N kurang 1. Nah, optimasi tabel ini kita lakukan dengan melihat ongkos pada sel kosong gitu ya. Nah, apabila tidak ada nilai negatif, maka tabel dikatakan sudah optimal. Nah, selanjutnya kita lakukan realokasi sampai tabel tersebut optimal. Nah, kendalanya sekarang bagaimana kalau misalnya sudah kita alokasikan tetapi tidak optimal juga, belum juga optimal gitu ya. Nah, persoalan ini dapat kita selesaikan dengan yang pertama adalah kita pilih sel kosong dengan tanda negatif terbesar sebagai entering variabel ya. Kemudian sel kosong ini kita akan lakukan pengisian ya. Sel kosong yang punya tanda negatif terbesar. Kemudian kita akan bikin loop dengan titik awal dari sel kosong tersebut yang menghubungkan sel-sel terisi
sebagai titik sudut lobe. Tandai plus dan minus secara bergantian mulai dari sel kosong tersebut. Dan yang terakhir, kita pilih sel terisi terkecil dari yang bertanda negatif untuk dialokasikan ke sel kosong terpilih. Sesuaikan kapasitas baris dan kolom akibat perputaran dari sel tersebut. Ini apabila kita menghadapi situasi di mana tabel tersebut belum optimal. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan sebelumnya, maka model pemecahan masalah transportasi itu pertama alokasi, kemudian kita tes optimisasi, kalau belum optimal kita realokasi, dan setelah itu kita selesai gitu ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 3 tahapan yang harus kita lalui. Nah, dalam transportasi ini seperti sudah saya kemukakan pada pendahuluan tadi, ada secara umum 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode stepping stone ya. Metode ini adalah metode yang cenderung dia mencoba-coba ya, trial and error. Dan pedomannya adalah sudut barat laut ya. Jadi sudut kiri atas kita coba selesaikan dari sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik atau kebutuhan dari masing-masing permintaan gudang gitu ya. Yang kedua adalah metode modified distribution. Nah, metode ini adalah pengembangan dari metode yang pertama, stepping stone-nya, dan dia memiliki tingkat akurasi yang lebih baik karena memang dia akan memperbaiki hasil dari perhitungan menggunakan metode stepping stone ini. Yang ketiga, ini metode yang paling bagus ya, adalah metode Vogel's approximation. Jadi metode ini merupakan pengembangan dari kedua metode sebelumnya, dan tingkat perbedaannya ada pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan ya, dibandingkan metode yang lain. Maka metode ini lebih baik dan dikatakan mendekati kondisi optimal. Nah, sekarang apabila persoalan dari perusahaan tekstil tadi kita akan buatkan pemodelannya dalam linear programming, maka kita akan membuat fungsi tujuan minimumkan Z 5x11 tambah 10x2 dan seterusnya dengan kendala kapasitas pabrik, permintaan, dan kendala non negatif. Tetapi dalam penyelesaian linear programming yang akan saya ajarkan kepada Anda, kita tidak perlu membuat fungsi atau model linear programming. Kita akan langsung menggunakan tabel transportasi. Jadi tabelnya itu seperti ini. Kalau kita perhatikan dulu di sini baik-baik, ini adalah tabel transportasi, di mana pada tabel paling atas kita akan tempatkan gudang ya, gudang 1, gudang 2, gudang 3, dan jumlah permintaannya gitu ya, permintaan masing-masing gudang. Kemudian di sini sudut sebelah kiri adalah pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, dan berapa kapasitas atau yang ditawarkan. Jadi pabrik 1 60, pabrik 2 80, pabrik 3 itu 70. Di sini pada masing-masing sel ini kita akan bisikan dengan ongkos kirimnya ya, biaya transportasinya. Ini kalau P1 ke G1 5, P1 ke G2 10, sesuai dengan persoalan yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya. Nah, langsung saja kita cobakan metode yang pertama, yakni metode stepping stone ya. Metode stepping stone tadi dikatakan kita mulai dari sudut barat laut gitu ya, dari sebelah kiri ya. Dari sini kita lihat dari Makassar ke Jakarta ya. Jadi Jakarta ini dia butuh 50 ton gitu ya. Sementara Makassar punya kapasitas 60 ton. Kalau kita pakai metode stepping stone, maka akan dialokasikan kapasitas Makassar sebesar 50 ton ke Jakarta ya. Sehingga semua permintaan Jakarta itu sudah terpenuhi dari Makassar. Selanjutnya Makassar ini masih punya sisa kapasitas 10, karena yang dikirimkan ke Jakarta tadi kan baru 50, sementara kapasitasnya 60. Jadi masih ada 10. 10 ini kita akan alokasikan ke mana? Kita akan alokasikan ke Yogyakarta ya. 10 itu kita alokasikan ke Yogyakarta, sehingga kapasitas di Makassar itu sudah habis ya. Kapasitas di Makassar itu sudah habis. Nah, sekarang adalah kita lihat Yogyakarta. Yogyakarta itu memiliki permintaan sebanyak 100 ton gitu ya. Dari 100 ton ini tadi kan sudah ada dari Makassar 10 ton. Otomatis masih ada 90 ton lagi yang harus kita penuhi. Nah, 90 tonnya itu kita akan ambil dari mana? Kita akan ambil dari Palu
Dari Palu kita akan ambil, tapi Palu hanya punya 80 kapasitas. Berarti kita masukkan saja semua kapasitas dari Palu ke sini, ke Jogja, sehingga kapasitas yang ada di Palu itu sudah habis. Dan Yogyakarta itu masih kekurangan lagi, masih kekurangan sebanyak 10 ton. Nah, 10 ton ini ya, 10 ton yang tersisa ini yang masih kurang, kita akan ambil dari Manado. Karena Manado itu ada 70. Jadi kita akan alokasikan dari Manado itu sebanyak 10, sehingga Yogyakarta itu sudah terpenuhi permintaannya, dan sisanya yang 60 ton ini dari Manado kita akan alokasikan ke Solo. Dengan demikian, kasus transportasi yang pertama dapat kita selesaikan menggunakan metode stepping stone. Karena kita lihat di sini, semua permintaan dari masing-masing gudang sudah terisi dari 3 pabrik. Nah, Anda lihat tadi penjelasan yang pertama bahwa satu gudang itu dapat diisi dari beberapa resources ya. Anda lihat di sini gudang diisi dari Makassar, Palu, dan Manado, gitu ya. Sehingga apabila kita akan hitung biaya transportasinya ya, kita kalikan saja 50 kali 5 gitu ya, 10 kali 10 gitu. Kalau kita sudah hitung semuanya, maka total biaya transportasinya adalah Rp3.250.000. Ini adalah hasil perhitungan biaya transportasi menggunakan metode stepping stone ya. Nah, tetapi saya ingin Anda melihat kembali di sini. Saya ingin Anda melihat kembali. Kalau kita perhatikan dengan seksama tabel ini, tabel yang sudah kita kerjakan sebelumnya, masih ada yang bisa kita lakukan di sini ya. Masih ada yang bisa kita lakukan. Kalau Anda lihat di sini, ada destinasi tujuan yang memiliki biaya murah tetapi tidak terisi gitu ya. Tetapi tidak terisi ya. Kita lihat ada destinasi yang berbiaya murah tetapi tidak terisi. Contohnya di sini adalah Palu ke Solo. Itu biaya transportnya itu adalah Rp15.000 saja ya, 15 saja. Tetapi malah terisi sepenuhnya di sini ke Jogja yang lebih mahal. Demikian juga Manado. Manado itu lebih murah, ini yang Rp10. Kenapa malah terisi di Solo yang 60? Yang 20 dia lebih mahal gitu ya. Nah, dengan keadaan ini ya, maka kita bisa melakukan modifikasi ya. Modified distribution. Kita bisa modifikasi tabel ini. Kita modifikasi, kita alokasikan dari sumber-sumber yang kelihatannya bisa kita alokasikan ke tempat yang lebih murah gitu ya. Ini dari Palu bisa kita alokasikan ke Solo gitu ya. Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Di sini ada Yogyakarta tadi kan ada 80 ya. Ini Anda lihat yang bertanda merah ini adalah nilai awal gitu ya. 80, 60 itu nilai awal. Nah, 80 ini ya, kita akan kurangi 60 kita akan kirim ke Solo, kemudian 20 kita pertahankan di Jogja. Perhatikan, 60 kita kirim ke Solo, kemudian 20-nya kita pertahankan di Jogja. Nah, dari 60 ini ya, ini akan sudah memenuhi permintaannya Solo gitu ya. Otomatis yang 60 tadi yang dari Manado itu akan kita kirim seluruhnya. Kita kirim seluruhnya ke Yogyakarta, sehingga 60 tadi ditambah 10 menjadi 70 gitu ya. Dan dari sini kita akan bisa memenuhi kembali Yogyakarta. Dari Makassar itu 50 ke Jakarta, kemudian dari Palu itu 20 ke Jogja, 60 ke Solo. Manado sepenuhnya kita kirim ke Yogyakarta, gitu ya. Dari sini kita bisa mendapatkan solusi perbaikan ya, solusi setelah perbaikan menjadi 2.350 ya. Yang pertama tadi, apabila kita pakai metode yang pertama itu adalah 3.250. Setelah kita lakukan perbaikan, maka hasilnya adalah 2.350. Nah,
Kalau kita lihat ilustrasi masalah transportasi ini, setelah kita modifikasi ya, dari Makassar itu akan dikirim ke Jakarta, kemudian dari Makassar juga ke Jogja dengan biaya pengiriman 5 dan 10, masing-masing kapasitasnya 50 dan 10. Demikian juga Palu ke Solo, kemudian Manado ke Jogja. Kalau Anda lihat di sini, maka permintaannya masing-masing gudang itu sudah terpenuhi ya. Jadi Jakarta 50 sudah. Kemudian Jogja itu terpenuhi 10 tambah 20 tambah 70 gitu ya, 100. Kemudian Solo itu sudah terpenuhi dari Palu. Nah, dengan demikian kita sudah bisa melakukan penghematan biaya transportasi sebesar 900. Nah, bayangkan saja 900 ini kalau dia satuannya katakanlah bukan ribuan rupiah tetapi jutaan rupiah, berarti kita sudah hemat 900 juta gitu ya. Bayangkan saja 900 juta itu dapat digunakan untuk banyak hal bagi perusahaan. Jadi dengan melakukan perhitungan menggunakan metode transportasi, kita dapat menentukan jalur mana yang paling murah jalur distribusi barangnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat indeks baris dan kolom terisi. Kita akan uji optimisasi. Optimisasi kita akan uji melakukan pengujian indeks baris dan kolom terisi. Perhatikan di sini, kolom yang terisi di sini ada berapa kolom ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom terisi ya. Anda lihat di sini kolom terisi yang pertama P1 ditambah G1 gitu ya. Ini P1 tambah G1 ya. Jadi kalau kita mau menghitung indeks baris dan kolom, maka untuk kolom yang sudut kiri atas ini dia selalu nilainya adalah 0 gitu ya. Nilai indeksnya itu adalah 0. Perhatikan, Makassar Jakarta P1 ditambah G1 sama dengan 5 ini ya. P1 tambah G1 sama dengan 5. Maka G1 adalah 5 ya. G1-nya adalah 5. Jadi 0 ditambah titik-titik sama dengan 5. Berarti 5 kurang 0 adalah 5. Sehingga G1 adalah 5. Itu indeksnya 5 untuk G1. Selanjutnya untuk sel yang kedua adalah Makassar Jogja ya, Makassar Jogja. Kita lihat P1 G2 gitu ya. Maka P1 ditambah G2 sama dengan 10. Sehingga G2 itu adalah 10 ya. Jadi 10 kurang 0 sama dengan 10 gitu ya. Maka G2 adalah 10. Selanjutnya untuk Palu Jogja itu adalah P2 ditambah G2. G2 tadi kan 10 ya. P2 tambah G2 sama dengan 20. Maka P2-nya berapa? 20 kurang 10 menjadi 10. Sehingga P2 itu nilai indeksnya adalah 10 ya. Selanjutnya Palu Solo gitu ya. Palu Solo P2 G3. P2 G3. P2 10, ini P2 10 ditambah G3 sama dengan 15 ya. G3-nya jadi berapa? G3-nya adalah 5 ya. G3-nya adalah 5. Demikian juga untuk yang terakhir, untuk yang Manado ya, P3 tambah G2. G2-nya 10 ya, G2-nya 10 sama dengan 0. Maka Manado itu punya indeks 0. Nah, selanjutnya kita akan lihat sel-sel kosong ya. Sel kosongnya di sini ada 4 sel kosong. Ada 4 sel kosong di sini yang tidak terisi. Yang pertama kita lihat untuk Makassar Solo. Makassar Solo ya, berarti 10 dikurang 0 dikurang 5, hasilnya adalah 5 ya. Kemudian Palu Jakarta P2, Palu Jakarta ya, 15 dikurang 10 dikurang 5, hasilnya adalah 0. Kemudian Manado Jakarta 5 kurang 0 dikurang 5, hasilnya adalah 0. Manado Solo 20 dikurang 0 dikurang 5, hasilnya 15. Jadi di sini kita lihat indeksnya semua positif, baik yang
sudah terisi maupun yang kosong. Baik, sekarang kita lihat untuk dikatakan bahwa hasil ini sudah visible, maka dia akan dihitung ya, M tambah N kurang 1. Jadi M itu adalah jumlah baris ya, tambah jumlah kolom. Jadi jumlah barisnya sini ada 3 ya, ada 3 baris, kolomnya juga ada 3 baris. Berarti 3 tambah 3 adalah 6, 6 dikurang 1 adalah 5. Sementara yang sudah terisi di sini adalah 5. Berarti bisa kita katakan bahwa solusi yang kita hasilkan ini sudah visible. Dan juga kalau kita melihat juga dari sel-sel kosongnya ini, maka biaya-biayanya itu, indeksnya itu semua positif, tidak ada yang bernilai negatif. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa tabel transportasi ini sudah optimal karena tidak ada lagi biaya yang bernilai negatif dan sudah memenuhi tadi kriteria yang M tambah N kurang 1 ya. 3 tambah 3 dikurang 1 berarti ada 5 yang sudah terisi. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai metode transportasi dengan metode stepping stone dan modified distribution. Pada pertemuan kita yang akan datang akan saya bahas bagaimana menyelesaikan metode transportasi menggunakan Vogel's approximation dan software POM-QM for Windows. Baik, sampai sini pertemuan kita dan sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya.